Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya dari kelas PKO 6A Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Riau. NIM 1805 112902. Mata kuliah Biomekanika Olahraga, dosen pengampu Rola Angga Lardika SPD MPD AIFO. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanika olahraga. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak terdiri dari sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya, seperti ilmu anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Selain itu, pada dasarnya penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik. Tetapi tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemui dalam konsep mekanika. Oleh karena itu, biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Pada ilmu keolahragaan, biomekanika sudah sangat dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari gerakan dan aktivitas olahraga yang dilakukan. Dengan demikian, dalam ilmu keolahragaan, ilmu yang mempelajari tentang mekanisme gerak tubuh manusia disebut biomekanika olahraga. Menurut Dipdiknas tahun 2000 halaman 22, biomekanika olahraga adalah hal yang berurusan dengan pengaruh daya hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas fisik berlangsung. Objek formal dari ilmu biomekanika olahraga adalah mempelajari atau menganalisis gerak manusia melalui aktivitas fisik dalam rangka pembentukan dan pendidikan dengan tujuan menghasilkan suatu perkembangan yang terdiri dari olahraga kesehatan, pendidikan jasmani dan kesehatan, kepelatihan olahraga kompetitif, olahraga rekreasi, manajemen olahraga, dan olahraga rehabilitasi. Adapun fungsi mempelajari biomekanika olahraga pada dasarnya hanya ada dua saja, yaitu yang pertama meningkatkan performa dan mengurangi risiko cedera menurut Bertlet tahun 2007 dan Knudson tahun 2007. Menariknya, kedua hal tersebut saling incompatible. Tujuan satu dan lainnya saling bertentangan. Bagaimana mencapai penampilan maksimal tetapi risiko cedera minimal, atau bagaimana terhindar dari cedera tapi bisa juara. Kecenderungan pada suatu kutub akan mengorbankan kutub yang lainnya. Ini menjadi sangat menantang bagi para analisis gerakan biomekanika olahraga. Selanjutnya, hukum kesetimbangan satu. Hukum keseimbangan satu ini adalah badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat dan badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Contohnya, cobalah berdiri rapat pada dinding tembok. Kemudian saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan sebab bagian badan pindah ke depan dan sedikit turun ke bawah. Proyeksi titik berat badan akan jatuh
di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini kita akan terjatuh. Kalau kita membungkuk di tempat yang bebas, tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh, sebab saat titik berat badan bergeser ke depan, bokong kita bergeser ke belakang. Pergeseran bokong ini menyebabkan proyeksi titik berat badan tetap berada di dalam bidang tumpuan kaki. Kemudian hukum kesetimbangan 2. Hukum keseimbangan 2 ini stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya, dimana artinya semakin luas bidang tumpuan makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil bidang tumpuannya maka semakin kecil pula stabilitasnya. Contohnya, kita berdiri dengan dua kaki dibuka dengan selebar 30 cm, kemudian buka kaki lebih lebar lagi dengan menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar atau luas tumpuan kaki kita, maka semakin stabil posisi kita. Kemudian hukum kesetimbangan 3. Stabilitas berbanding lurus dengan berat badan. Artinya semakin berat badan seseorang semakin besar stabilitasnya, sebaliknya semakin ringan badan seseorang maka semakin kecil stabilitasnya. Contohnya pada pertandingan tinju, ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badannya yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang kalah dalam pertandingan. Hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka semakin besar stabilitas ke arah tersebut. Atau sebaliknya, makin kecil jarak horizontal maka semakin kecil pula stabilitasnya. Perhatikan orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga bagian badan dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu dijulurkan jauh ke depan. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang saling mendorong, badannya dicondongkan ke depan, sedangkan sebelah kakinya jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa agar stabilitas menjadi besar, seseorang berusaha agar jarak datar horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik tidak akan mungkin jatuh ke depan. Jadi jarak horizontal ke arah depan harus besar. Sedangkan orang yang saling mendorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi jarak horizontal ke arah belakang harus lebih besar. Sebaliknya, orang yang akan lari harus dalam keadaan yang labil. Contohnya pada permainan softball, pelari yang akan lari ke base berikutnya sebelum lari memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang di depan. Ini berarti titik berat badannya didekatkan ke sisi tumpuan, jadi jarak horizontalnya diperkecil. Kemudian hukum kesetimbangan 5. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya makin besar jarak vertikalnya maka makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil jarak vertikalnya maka semakin besar stabilitasnya. Contohnya pada desain pada pertandingan gulat, lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya besar. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebih mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.